Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Anggi, selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Salsabila Putri, Akmal Muhammad Habib, Albi Zaini Syidik, dan Arum Velaksinta. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Fisik dan Kognitif Anak-anak Awal. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pembaca pertama, Adinda. Silakan Adinda. Baik, terima kasih Arum. Baik, di sini terdapat pandangan para ahli mengenai perkembangan anak. Yang pertama yaitu menurut John Locke. Ia percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat memerlukan karakteristik seseorang ketika dewasa. Locke menyarankan pada orang tua untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka dan membantu anak-anaknya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kemudian, pandangan ahli yang kedua yaitu dari Schopenhauer. Menurutnya, keberanian dan kebaikan diturunkan dari orang tua. Demikian seperti halnya sikap penakut diwarisi dari orang tua yang penakut. Schopenhauer meyakini kecerdasan diwarisi dari ibu dan karakter kepribadian diwarisi dari ayah. Next. Selanjutnya ada proses perkembangan yang terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial emosional. Yang pertama ada proses biologis, merupakan perubahan yang berkaitan dengan sifat dasar fisik individu seperti pewarisan gen yang berasal dari orang tua, perkembangan tubuh yang meliputi pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, kemudian perkembangan otak, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pada masa pubertas. Selanjutnya, proses kognitif. Proses kognitif ini merujuk pada proses perubahan pemikiran, intelijensi, dan bahasa dari individu. Contohnya seperti membentuk kalimat yang terdiri dari 2 kata, kemudian menghafal sebuah puisi, lalu memecahkan teka-teki silang, itu semua melibatkan proses kognitif. Dan yang terakhir ada proses sosial emosional, yang merupakan perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, dan perubahan emosi dan perubahan kepribadian pada diri individu. Contohnya seperti respon senyum seorang bayi sebagai respon sentuhan ibunya. Kemudian bisa dilihat ketika kegembiraan seorang remaja di pesta perpisahan sekolah. Hal itu semua mencerminkan proses sosio emosi dalam perkembangan. Proses biologis, kognitif, dan sosio-emosi ini saling terkait membentuk suatu jalinan. Contohnya bisa dilihat ketika senyum seorang bayi saat merespons sentuhan ibunya. Respon ini tergantung pada proses biologis seperti sifat fisik dari sentuhan respon tersebut. Kemudian proses kognitif dapat dilihat dari kemampuan memahami maksud dari suatu tindakan dan proses sosio-emosi dapat dilihat dari contohnya seperti senyum seringkali mencerminkan perasaan emosional yang positif dan senyuman dapat membantu menghubungkan kita dengan manusia lain dengan cara yang positif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda. Selanjutnya akan dibawakan oleh Albi. Dipersilakan Albi. Baik, terima kasih kepada Arum atas waktunya. Materi selanjutnya, kami yang membawakan materi perkembangan masa anak-anak pada fase awal membuat beberapa subkategori agar dimudahkan untuk dipahami. Yang pertama, ciri perkembangan anak-anak pada fase awal. Yang kedua, perkembangan fisik. Dan yang ketiga, perkembangan kognitif. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu ciri perkembangan masa anak-anak pada fase awal. Di sini, anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru
terkadang bersandiwara atau bahkan menghayal. Dari kebiasaan ini memberikan mereka keterampilan dan pengalaman-pengalaman tertentu bagi si anak. Seandainya anak-anak kita memiliki pada umumnya apa yang saya ucapkan, maka itu si anak memiliki ciri bahwasannya dia sedang ada pada fase awal. Selanjutnya, bisa tolong di next. Pada masa anak-anak di fase awal ini, anak-anak sebetulnya memiliki tugas tertentu agar bisa dikatakan lulus atau normal setelah melewati fase awal. Yang pertama, anak-anak memiliki tugas untuk berbicara. Misalnya, si anak memiliki kecenderungan untuk menyebutkan kata ayah, ibu, atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, si anak pada umumnya mulai belajar dan bagaimana mencari tahu jenis kelaminnya. Yang ketiga, si anak mulai mencoba belajar untuk berhubungan sosial dan emosional terhadap orang-orang terdekatnya. Yang keempat, pada masa ini juga anak-anak mulai belajar untuk menentukan mana baik dan mana buruk. Dan pada dasarnya mereka mengembangkan sifat. Membuat keputusan itu berdasarkan kata hatinya. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar menentukan konsep-konsep sederhana tentang apapun yang ada di sekitarnya. Entah itu tentang hubungan sosial, entah itu tentang emosi, ataupun tentang pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Bisa tolong di next. Kita langsung masuk ke subkategori kedua, yaitu perkembangan fisik. Di sini kami mengambil atau mengutip dari Profesor Kuhlen dan Thompson. Mereka berkata bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Lebih spesifiknya adalah yang pertama, sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan, kekuatan, dan kemampuan motorik. Yang ketiga, perkembangan kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang atau aktif. Kalau misalnya pada usia anak-anak fase awal ini, dasarnya mereka sudah mulai belajar untuk berjalan dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, struktur tubuh atau fisiknya mulai meliputi tinggi badan dan proporsi. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Albi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan melanjutkan tentang perkembangan fisik. Tadi Albi sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya ada tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci pada usia 6 tahun. Tinggi anak-anak rata-rata 46,6 inci. Lalu ada berat badan. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali lebih berat daripada waktu lahir. Lalu pada anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Selanjutnya, perbandingan tubuh.
Penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajahnya tetap kecil, tetapi dagunya tampak jelas dan lehernya lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut rata dan dada yang lebih bidang, bahu yang lebih luas dan persegi, lengan dan kaki yang lebih panjang dan lurus, dan juga tangan dan kaki yang lebih besar. Selanjutnya postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek, atau endomorfik. Ada juga yang kuat berotot, atau mesomorfik. Dan ada juga yang relatif kurus, atau ektomorfik. Selanjutnya ada tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh, mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat, sehingga anak tampak lebih lurus meskipun beratnya bertambah. Selanjutnya ada lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik atau gemuk lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya. Sedangkan mesomorfik sebaliknya. Dan yang bertubuh ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Lalu ada gigi. Selama 4-6 bulan pertama, dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir, geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi yang tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Lalu ada selanjutnya, ada aspek lain yang sangat penting bagi perkembangan manusia. Di bagian otak. Secara struktur, otak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama brainstem, termasuk di dalam cerebellum, yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Lalu yang kedua, ada midbrain, yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyumbang dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Nah, baru ke next. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, ada cerebrum yang berfungsi sebagai pusat otak yang paling tinggi, yang meliputi belahan otak kiri dan kanan. Dan sebagai pengikat syaraf-syaraf yang berhubungan dengannya. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Akmal untuk melanjutkan materi. Terima kasih Arum. Di sini saya akan meneruskan perkembangan masa anak-anak awal, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Perkembangan kognitif terbagi dalam 2 teori. Yang pertama ada tahap pra-operasional Piaget dan yang kedua adalah teori Vygotsky. Yang pertama, tahapan pra-operasional yang berlangsung kira-kira usia 2 hingga 7 tahun adalah tahapan kedua dari teori Piaget. Dalam tahapan ini, anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar.
Pemikiran-pemikiran simbolik berjalan melalui koneksi-koneksi sederhana dari informasi sensorik dan tindakan fisik. Dan yang kedua, Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Mereka mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Kesimpulan dari perkembangan kognitif pada masa kanak awal, yaitu menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan, serta kekuatannya. Kemungkinan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akmal. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan di forum lain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.